Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah sekalian, Allah, Bapak yang Al-Quran Karim memetakan kehidupan umat manusia dari sisi akidah dengan terang. Sejak awal kita membaca Al-Quran, setelah surat yang pertama, surat nomor 1 adalah surat Al-Baqarah, pembukaan dari Al-Quran. Masuk pada surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, dengan mudah kita melihat bagaimana Al-Quran memetakan manusia ini dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan akidah. Mula pertama yang kelihatan adalah tentang orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang orang-orang kafir. Dan yang ketiga, tipologi manusia dan sisi dan mudah kita baca tidak hanya dalam Al-Quran tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ketika kita mentadabburi, memaknai ayat suci Al-Quran yang kita baca, terutama di awal surat Al-Baqarah, kita lihat golongan yang pertama yang disebut dengan al-mu'min atau orang beriman ini disebutkan oleh Allah 5 ayat. Dimulai dengan ayat pertama, alif lam mim, tidak ada maknanya karena dia terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, alif lam mim. Orang Arab yang punya bahasa pun juga tidak paham apa maksudnya. Itu kemudian kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Mereka berbeda dalam memahami apa rahasia dari huruf ini, sehingga ada yang kemudian menafsirkan alif lam mim ini adalah huruf yang menunjukkan nama-nama Allah, di awal nama-nama Allah. Salah satunya adalah Allah. Lam, Latif. Mim, Majid. Itu misalnya ketika para ulama menafsirkan memahami ayat itu. Tapi kemudian kita terus menggali dan memahami apa ini maksudnya. Ini huruf hijaiyah, tidak ada makna, tapi apa maksud kembali. Lalu kemudian pada ulama bukan orang
Ini Al-Quran datang dalam bahasa Arab, terdiri dari huruf hijaiyah mulai dari alif sampai dengan bahasa Indonesia A sampai Z, alif batasa sampai kepada ya. Bahwa Al-Quran Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah orang Arab, dia berkomunikasi dengan manusia yang dikatakan Allah itu mendakwahkan mereka. Tentu dengan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Itu ditemukan alif lam, ditelusuri lebih jauh sini. Tidak ada kitab di dunia ini yang dari awal sudah menantang kepada orang yang membacanya atau yang ingin mencari tahu kebenarannya, bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Karena nabinya orang Arab, dia mendakwahkan umatnya itu dengan komunikasi bahasa Arab. Tapi bukan berarti bahwa Al-Quran ini dikarang, dibuat, disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menantang orang-orang Arab dari dia, terutama yang ahli sastra, para sastrawan. Tadi surat Al-Baqarah, kuntum fi raibin minal in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dari awal di ayat yang berapa? Tidak ada kitab, tidak ada buku karangan siapapun manusia menantang pembacanya. Kalau kalian masih ragu-ragu terhadap Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab, tapi dia yang membawanya tidak membuatnya. Kalau kamu masih ragu-ragu, silahkan buatlah seperti Al-Quran. 10 surat, satu surat, atau seluruhnya. Nah, itu alif lam. Tapi di sini sudah ayat pertama sudah mengajak kita untuk berkeyakinan. Itu yang kita sebut dengan akidah. Kalau kalian masih ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah dan menganggap bahwa itu buatan Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang Arab, kalian juga orang Arab, silakan bikin seperti Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat kedua, 3 sampai 5 itu yang mengungkapkan tentang golongan manusia pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beriman itu orang-orang yang bahagia, beruntung. Kalau dalam bahasa ekonomi kan, mana ada manusia yang berdagang ingin rugi? Nah, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang wa ulaika humul muflihun. Jadi 5 ayat. Ayat berikutnya atau golongan manusia berikutnya adalah kafir. Di sini hanya 2 ayat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu bahkan kau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak beriman. Jadi golongan pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang disebutkan dalam ayat berikutnya,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata dan seterusnya. Nah, tipe manusia yang kedua ini Allah ungkapkan di awal surat Al-Baqarah cukup dan 2 ayat. Pertama, bahwa orang-orang kafir itu begitu diberi peringatan atau tidak, mereka tidak. Tapi diakhiri di ayat yang ke-7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Kalau orang mukmin, wa ulaika humul muflihun, orang kafir bagi mereka azab yang pedih. Azab sengsara pasti, kesengsaraan itu di akhirat. Lalu di dunia ini adalah darul bala, tempat kita diuji. Karena itu Allah ingatkan kepada kita, jangan silau dengan kehidupan orang-orang kafir. Di dunia itu memang seperti itu. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan menyaksikan lihat orang-orang yang beriman banyak yang sengsara di dunia. Sengsara dalam pengertian, walaupun dia seorang ulama besar sekalipun juga hidupnya sengsara dalam penjara lagi. Karena dunia ini adalah tempat manusia diuji iman. Tapi berakhirnya dengan wa ulaika humul muflihun. Kalau orang-orang kafir berakhirnya dengan walahum adzabun adzim. Tipologi manusia yang ketiga ceritanya di awal surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini diungkapkan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah itu sampai 13 ayat. Yang beriman cuma 5 ayat, kafir cuma 2 ayat, lebih singkat lagi. Mungkin saya tidak bilang gampang kalau melihat orang kafir. Ya dia sudah dikatakan dan beriman, selesai. Orang beriman 5 ayat. Oh, karena itu ada perlu macam-macam ujian. Begitu masuk kepada tipologi manusia yang ketiga, orang-orang munafik itu 13 ayat. Belum lagi di ayat-ayat lain, di surat-surat lain, bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Kemudian hampir di berbagai surat-surat itu selalu terdapat ciri-ciri orang-orang yang munafik. Kalau surat kafir pendek saja, ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Surat Al-Mu'minun ada juga, surat Al-Mu'minun. Tapi tadi kita coba untuk mentadabburi bukan Quran yang kita baca. Nah, biasanya kita awali dengan setelah surat Al-Fatihah kita baca di surat Al-Baqarah. Itu langsung kita temukan bagaimana Allah membentakkan kehidupan manusia dan akidahnya menjadi 3 golongan manusia dan kafir. Nah, kenapa orang-orang munafik itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah dibandingkan dengan mukmin dan kafir lebih banyak? Ya, itulah dalam kitab Tauhid diulas
bahwa orang-orang munafik ini yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah sebanyak 13 ayat itu dimulai dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kata Allah, sebetulnya mereka tidak beriman. Nah, karena iman itu berkaitan dengan hati. Allah sudah pasti mengetahui semuanya. Tapi kalau kita manusia hanya menghukum dari segi zahirnya, gimana kita bisa tahu bahwa dia ini bukan tidak beriman? Jadi hakikatnya orang munafik tidak beriman, wa ma hum bimu'minin. Tapi karena dia mengaku beriman, ya susah kita memvonisnya. Kamu tidak beriman. Buktinya dia tidak memperlihatkan keimanan. Apakah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dia ikut salat juga? Ya kita tidak bisa lupa. Tapi Allah mengatakan dia itu tidak beriman. Karena Allah Maha tahu sampai kepada hati sanubari. Walaupun kemudian dalam ayat-ayat Quran maupun dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan tentang tanda-tanda munafik, nah kita hanya bisa melihat dari tanda-tanda. Tapi 3 tipologi manusia seperti ini ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sejak kapan? Tidak pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dahulu kita sudah pernah bahas di sini terkait dengan syirik, musyrik. Kemusyrikan itu baru terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya tidak. Kapan kekafiran terjadi? Sebelumnya juga tidak. Kalau Al-Quran menjelaskan Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya sudah termasuk itu mereka bukan orang-orang yang kafir. Kisah Qabil dan Habil, masih putra Nabi Adam alaihissalam, kan mereka berkorban. Sebentar lagi dua-duanya kan berkorban, semuanya juga kepada Allah. Berarti mereka bukan orang kafir. Hanya terjadi sejarah pembunuhan pertama, yaitu Qabil membunuh saudaranya Habil. Kekufuran terjadi ya sejak munculnya syirik. Karena syirik itu bisa, lalu kita bahas ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar itu ya saudara kandungnya kafir, terjadi dan zaman Nabi Muhammad. Dicerita tentang munafik ini sesudah itu, dan itu yang terjadi sampai hari ini. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran juga dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah sekarang lebih mudah kita menilai. Oh, ini model seperti ini. Al-Quran mengatakan paling tidak ada sifat-sifat kemunafikan. Itu tidak bisa memvonis langsung. Kalau dia beriman, dia mengatakan
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia juga salat apalagi. Tapi dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang diungkapkan oleh Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah itu, paling tidak kita bisa baca, oh ini ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri. Adapun sampai pada tingkat bahwa dia tidak beriman, nah itu Rasulullah SAW pun baru tahu bahwa ini orang munafik dan tidak beriman tentunya setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri kaget karena selama ini mereka ikut sholat dalam peperangan, mereka ikut, tapi justru membuat kekacauan. Gitu. Maka dari membaca tanda-tanda munafik, orang-orang munafik, kita hanya mengatakan ada tanda-tanda kemunafikan. Kita tidak bisa memfonis langsung karena masalah iman hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Bahkan para sahabat pun dari tanda-tanda kemunafikan yang diungkapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah, mereka juga ingin mengetahui. Saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia memanggil Hudzaifah bin Yaman, karena sahabat tahu bahwa Hudzaifah bin Yaman ini punya kelebihan, dia bisa mengenal sifat-sifat munafik ini secara lebih detail. Karena itu dia Khalifah Umar bin Khattab memanggil Hudzaifah bin Yaman, coba ceritakan kepada saya, apakah dalam diri saya ada tanda-tanda kemunafikan? Orang mereka ingin membersihkan diri daripada sifat-sifat seperti itu. Nah, jadi tentu pada kesempatan malam ini kita membahas lebih panjang tentang munafik. Di dalam kitab Tauhid disebutkan bahwa orang-orang munafik itu maujuduna fi kulli zamanin, ada pada setiap masa, setiap zaman. Wala siyama indama tadhharu quwwatul Islam. Terutama mereka itu nampak, mereka itu bergerilya ketika Islam kuat. Ketika Islam mulai kuat atau menunjukkan kekuatannya, wala yastati'una muqawamah, dan mereka tidak mampu untuk membendung kekuatan Islam ini atau terus membangun kekuatannya. Dan karena mereka tidak mampu untuk membendung itu secara zahirnya, secara lahiriah, fa innahum yudhiruna al-dukhul. Lalu gimana caranya untuk menentukan Islam? Mereka memperlihatkan diri, menampakkan dirinya dalam bentuk apa? Masuk Islam. Itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW berdakwah dan muncul orang munafik. Belum ada. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kemunafikan ini juga baru turun setelah di Madinah. Setelah Islam mulai terlihat kekuatannya, mulai fajarnya sudah mulai menyingsing di kota Madinah, nah, disitulah
munculnya orang-orang munafik. Fa innahum yadhharuna dukhula fihi. Jika itu mereka menyatakan masuk Islam, tapi ada macam-macam. Ya. Di ajril kaidi ilahi. Tujuan pertama adalah untuk melakukan kaid dapat budaya. Bagaimana supaya membentuk kekuatan Islam muncul terus. Tapi karena Islam pada waktu itu Rasulullah SAW sudah mampu membangun masyarakat, apalagi seusai perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Semula mereka tidak mengira bahwa Islam bisa muncul begitu. Dengan kekuatannya 300 orang yang keluar dari kota Mekah, dari kota Madinah, tidak ada niatan untuk melakukan perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihadapkan. Mereka berjumlah 300 orang. Persenjataannya juga sebatas yang mereka bawa saja, karena memang bukan tujuan untuk berperang. Sedangkan jumlah musuh kaum kafir Quraisy pada waktu itu 3 kali lipat, dengan persenjataan yang sudah siap semua, kuda-kuda perangnya, perbekalannya, sementara kaum muslimin tidak. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan. Allah membuktikan tentang kebenaran Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan kecil yang mampu menaklukkan, mengalahkan golongan yang besar. Salah satunya adalah pada perang Badar. Nah, disitulah kemudian muncul orang-orang munafik. Salah satunya karena ketakutan, ingin aman hidup dalam Islam. Jadi walil ajli an ya'isu ma'al muslimin, biar supaya mereka aman hidup bersama-sama dengan kaum muslimin. Setelah melihat bahwa umat Islam sudah mampu mengalahkan musuh yang jumlah 3 kali lipat. Pada waktu itu perang dulu kan tidak pakai soruf, roket. Perang dulu berhadapan-hadapan, 1 lawan 3. Kaum musliminnya 1 orang lawan 3 orang. Saya berhadapan, 1 di depan, 1 di kanan, 1 di kiri, atau 1 di belakang. Bagaimana menghadapi musuh seperti itu? Tapi ternyata mereka mengalami kemenangan yang inilah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Imran, juga surat Al-Anfal, tentang perang Badar. Jadi mereka ketakutan. Ternyata bahwa Islam sedang memperlihatkan kekuatannya. Maka mereka masuk Islam, pertama adalah supaya aman. Ya'isuna ma'al muslimin wa ya'manu ala dima'in, supaya terpelihara mereka. Wa amwalihim, juga harta benda mereka. Lalu itu tadi, mereka menampakkan secara lahiriah masuk Islam, ditambah 2 kalimat syahadat, bahkan juga tadi sholat, berada di shaf yang berdepan. Rasulullah kaget ketika diberitakan orang bahwa ada orang-orang yang namanya ini semuanya munafik. Munafiknya tidak tanggung-tanggung, munafik tulen.
Dulu kita sudah bahas ada munafik i'tiqadi dan ada munafik amal. Sampai Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah supaya itu apa dibiarkan, kita bunuh saja penggal leher. Tapi Rasulullah SAW rupanya tidak ada instruksi dari langit supaya harus bunuh mereka. Kira-kira Rasulullah akan berbuat tidak atas kehendak hawa nafsu. Walaupun Umar bin Khattab begitu semangatnya, dia tidak serta akan melakukan karena menunggu instruksi dari langit. Tidak dibunuh orang-orang munafik walaupun sudah ketahuan belakangnya. Hanya perintah dari langit apa? Usir mereka. Pada waktu usai dari perang Tabuk, padahal apa yang dilakukan sebelumnya? Mereka membangun masjid, bukan biasa. Membangun sebuah masjid, kemudian datang mengundang Rasulullah SAW untuk meresmikan masjid itu. Rasulullah belum tahu bahwa ini orang-orang munafik. Dia akan menjanjikan nanti setelah kembali dari perang Tabuk. Kalau di awal dia sudah tahu kan dia akan menolak ke dalam mereka, tapi baru menjanjikan. Jadi ketahuan diungkapkan oleh Allah kepada Rasulullah itu setelah perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk terjadi pada musim panas yang sangat panas dan di bulan Ramadan lagi. Nah itu yang mereka tidak tahu. Kalau orang-orang menginginkan tahan saja. Dengan berbagai macam alasan mereka tidak ikut dalam perang. Setelah Rasulullah kembali dari perang Tabuk, mereka datang satu persatu mengaku tidak bisa ikut karena sakit. Pokoknya berbagai alasannya oleh Rasulullah diterima juga. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada mereka, sehingga janji Rasulullah ingin meresmikan masjid itu tidak jadi. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah, la takun fihi abada. Jangan kamu datang apalagi berdiri, takutkan berdiri, salat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Itu Masjid Nabawi. Ayat kaitannya dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah kan Masjid Quba, baru Masjid Nabawi. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah itu yang lebih patut untuk golakkan, kesolat. Tapi kalau ini la takun fihi abadan. Kemudian apa yang terjadi? Rasul bakar aja. Sebut dalam Quran dan masjid apa? Masjid Dirar. Jadi orang-orang munafik ini mereka begitu kepada Rasulullah SAW sebelum terungkap belahnya. Mereka mengaku beriman. Wa yadhharul munafiqu imanahu billahi. Dia mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, rukun iman, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa huwa fil batini munsalifun mudah. Itu pernyataan lahiriah saja, hatinya tidak. Insyaallah kita tidak bisa mengetahui. Itu semua yang diperlihatkan omong kosong. Itu hakikat munafik. Lahiriahnya dia mau beriman, tapi di hatinya menolak.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada semua manusia dengan petunjuk dari Allah, dengan izinnya. Tetap saja sepanjang masa ada saja tipe manusia yang munafik. Nah, kemudian diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam berbagai ayat supaya kita dengan tanda-tanda yang ada itu agar supaya kita hati-hati, kita waspada. Maka dalam diri kita sendiri juga, karena ini kan kesesatan. Kita tidak ingin jadi orang yang sesat, walaupun itu hanya dalam bentuk tanda-tanda. Ini saja dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'un man kunna fihi, ada 4. Ini tidak ciri-ciri tanda-tanda munafik. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 ciri. Apabila itu ada terdapat pada diri seorang, Rasulullah SAW mengatakan ini hadis riwayat Muslim, maka dia adalah munafik murni, khalis. Ada emas, kalau emas murni itu zahabun khalis, emas murni. Ini berapa? 24 karat khalis. Jika ada 4 perkara ini terdapat dalam diri seseorang, kata Rasulullah, karena munafiqan khalisan, dia sudah munafik murni. Apa 4 ini? Pertama, idza hadatsa kadzdzab. Kalau dia mengatakan sesuatu penuh dengan kebohongan. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji menyalahi janji. Atau idza ahada, dan diriwayatkan disebut idza ahada ghadar. Ada itu juga janji. Tapi apa bedanya? Wa'ada janji biasa. Kalau ahada itu janjinya janji berdamai. Seperti Yahudi dengan Palestina. Ayo kita data dulu. Itu ahada, al-mu'ahadah, minta senjata, berjanji. Idza ahada ghadar, apabila dia berjanji, dia khianat janji, dia menyalahi janjinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza tumina khana, karena ini dari khianat. Apabila dia diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Yang keempat, idza khasama fajar. Apabila dia berbeda dengan seorang, khasama artinya bertengkar, berselisih, atau apa lagi? Ada persaingan yang tidak sehat namanya khasam. Kalau persaingan yang sehat namanya musabaqah, berlomba. Dia curang. Idza khasama fajar, dan berbuat jujur, berbuat jahat terhadap lawan khasam. Lawan apa namanya? Lawan saingnya. Lawan saingnya. Dia berbuat curang, jahat malah, bukan sudah curang, jahat, fujur berarti kejahatan. Sangat berkong. 4 perkara ini kata Rasulullah, kalau ada pada desa, nah itu kalau kita kan kita bisa melihat ini, tapi kalau orang lain tidak bisa kita vonis saja, karena kaitannya dengan iman tadi. Jokowi 5 bukan 4 lagi. Tidak bisa kita katakan dia itu munafik, tidak bisa.
Karena itu masalah batin tadi. Tapi kalau empat perkara ini secara lahirnya, gitu. Sebab kalau memvonis seorang munafik kan itu kata Dr. Soleh ini pernah kita sampaikan tentang munafik. Hari ini saya ingin kita mereview kembali ini secara dalam memahami ayat Al-Quran, karena kita jelaskan lagi ini. Nanti akan kita bahas lagi tentang macam-macam munafik untuk apa? Ya, untuk mengingatkan kembali, namanya kita manusia kan selalu lupa. Sudah pernah kita sampaikan tentang sedikit lagi ini. Jadi dalam kitab Tauhid kenapa? Ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafir. Tadi ini dan munafiqin. Allah menjadikan orang-orang munafik itu lebih buruk, syarran itu lebih jahat daripada orang kafir. Karena itu ancamannya pun juga lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Di dalam surat An-Nisa ayat 145 disebutkan innal munafiqina bid-darkil asfali. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling dasar daripada orang kafir. Ini yang kita sebutkan munafik tulen. Ya, hanya Allah yang bisa mengetahui mana yang tulen dan mana yang palsu, mana yang munafik i'tiqadi. Makanya ada dua macam munafik, ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Hadis Rasulullah SAW tadi dia lebih pada kita melihat dari segi amalannya. Amalan kita bisa mengatakan tadi, oh iya, dan kan dia, saya juga mungkin ada tanda-tanda munafik. Tapi kalau sudah masuk pada munafik i'tiqadi, ini fiddan fil asfali minan nar. Karena itu Allah ungkapkan dalam Al-Quran, misalnya di ayat 142 sebelum ayat 145, Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah apa bisa tipu? Wa huwa yukhadi'u. Terus sebaliknya malah Allah membiarkan mereka seperti itu dalam kesesatan. Wa huwa yukhadi'u. Baru pada ayat 145 innal munafiqina fi darkil asfali. Jadi salah satu kerjaan mereka adalah melakukan makar, tipu daya. Yang di awal surat Al-Baqarah tadi ungkapkan itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka sesungguhnya hakikatnya adalah menipu dirinya sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa menghukumi seorang dalam artian munafik tulen itu khalis, munafik dan khalisan, karena itu menyangkut hati, batin yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha. Baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang tadi kita sampaikan itu supaya kita berhati-hati saja, jangan sampai dalam diri kita ada sifat-sifat seperti itu. Sebab kalau semakin bertambah banyak, itu bisa berakibat kepada fi qulubihim maradun. Akibat pada hati ini menjadi ada penyakit yang tidak sembuh. Kalau penyakit masih bisa disembuhkan, tapi kalau sudah
tidak bisa sembuh penyakit ini. Nah, di nifak yang sedikit-sedikit tadi itu, biarkan aja. Apa tandanya? Bohong sedikit ini, nggak boleh. Itu tanda tangan munafik. Bohong sedikit tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau dibiarkan lama-lama jadi bukti. Nggak bisa tadi. Dia bisa sampai pada tingkat kalau dia sudah termasuk golongan orang-orang kafir, kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bedanya kalau orang-orang kafir itu memang secara lahirnya mengaku saya tidak beriman, saya benci pada Islam, ya baca saja. Tapi kalau munafik ini tidak, berpura-pura. Nah, itu yang sehari demi sehari kita bisa membaca tanda-tanda munafik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu untuk kita lebih berhati-hati. Maka nifak ada dua macam tadi, nifak i'tiqadi dan nifak amal. Yang i'tiqadi ini kayaknya bukan, pokoknya saja ada 6. Yang pertama adalah takdzibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah. Yang kedua, takdzibu ba'da ma ja'a min Rasul, mendustakan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga itu qalbur Rasul, benci kepada Rasulullah. Yang keempat, membenci sebagian yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya merendahkan, melakukan tindakan-tindakan yang memang menunjukkan merendahkan Islam, menghina, melecehkan Islam. Dan yang keenam adalah al-karahah lintisari dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suka membantu memenangkan agama Allah. Karahah itu artinya benci. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu, dia menampakkan ketidaksukaan. Allah ini nanti akan kita bahas lanjut pada kesempatan lain. Jadi kalau di satu dari 6 itu satu saja dulu ya. Takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tidak secara zahir, tapi itu tadi lama-lama akhirnya ketahuan juga. Contohnya saja snowboard yang zaman dahulu. Snowboard itu kan seorang oralis yang sengaja dikirim oleh pemerintah Belanda ke Indonesia, khusus datang ke Aceh mempelajari adat istiadat, apa rahasianya Aceh kalau tidak menyerah. Kalau untuk meyakinkan dirinya sebagai seorang Muslim, dia pergi haji, naik haji. Dan pulang dari sana, dia baru menampakkan kebenciannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memasukkan masalah-masalah yang menimbulkan sengketa atau perselisihan antara sama umat. Itu paling mudah kalau dibanding hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran itu agak susah, agak sulit. Walaupun sekarang kita lihat
Orang sudah mulai berani mentakwilkan maksud Al-Quran seenak perutnya. Tapi kalau orientalis dari dahulu berupaya untuk merusak Al-Quran, tapi kalau hadis-hadis Rasulullah ya. Dan ini salah satunya. Takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membohongi Rasulullah kalau dahulu seperti orang-orang munafik tadi itu. Kalau sekarang ya itu kan kadang-kadang baru muncul kemudian, oh iya, ini sampai hati kok bisa menyatakan dan membuat pernyataan yang justru menusuk Rasulullah dalam arti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menimbulkan keraguan umat. Seperti mendustakan Rasulullah SAW. Ya, seperti contohnya Islam. Ya, tadi kita awal bahwa Islam ini Al-Quran kan turun dalam bahasa Arab. Islam ini kan datang dari Arab, tidak ramah, garam. Islam Indonesia ya ramah, kan terbalikan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, bukan Islam Indonesia. Artinya Islam yang benar itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bukan penafsiran atau takwil terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu adalah pembohongan. Takdzib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cukup sampai sini. Pertama kita tidak ada pertanyaan. Ya. Baik, mari kita akhiri dan pertama membaca doa habis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu